Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada petang ini kita bersama-sama untuk menghaturkan syukur atas pesta pelindung paroki kita, Santo Stefanus. Hampir 27 tahun Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati gereja kita, Santo Stefanus, yang sampai saat ini sehingga gereja kita semakin tumbuh, berkembang, dewasa sesuai arah keuskupan dasar kita yang semakin guyup dan juga misioner. Wujud Ekaristi sore ini untuk mengaturkan syukur ulang tahun Kristian Desa Putro Kraeng yang ke-14 tahun. Semoga menjadi anak yang hormat akan Tuhan dan terberkati. Marilah kita akui segala kesalahan dan dosa kita supaya kita layak pantas merayakan Ekaristi pada pesta Santo Stefanus ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramari, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada waktu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami merayakan kelahiran surgawi Santo Stefanus yang rela dan berani mendoakan para penyiksanya. Semoga kami meneladan kemartirannya dan Kau mampukan mempertahankan iman bahkan di tengah penganiayaan dan kesulitan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serempak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku.
Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, ku serahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, ku serahkan nyawaku. Lepaskanlah ku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, ku serahkan jiwaku. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena itu, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh,
Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kemarin kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Dan sekarang kita disuguhi peristiwa kemartiran, kematian dari seorang Stefanus, martir yang pertama. Rupanya kelahiran dan kematian itu selalu menjadi bagian dari hidup manusia, dan itu adalah sebuah kepastian. Tetapi bukan berarti bahwa hidup itu untuk mati. Kalau kita memaknai hidup hanya untuk mati, maka lebih baik tidak usah hidup. Itu menjadi tanda orang yang hidup di dalam keputusasaan. Itu menjadi tanda orang yang tidak memiliki harapan. Hidup dan kematian memang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tetapi satu hal yang perlu kita hidupi dan perlu kita pegang. Bagaimana seorang Stefanus, yang adalah martir yang pertama ini, antara kelahiran Tuhan Yesus dan kematian Stefanus, di sana Stefanus hadir sebagai seorang martir. Artinya bahwa hidup itu memang harus diisi dengan yang namanya kemartiran. Kemartiran yang berarti sebuah kesaksian. Hidup harus selalu diisi dengan kesaksian-kesaksian akan hidup itu sendiri. Kesaksian bagaimana kita ini hadir karena cinta Allah. Kesaksian bagaimana kita ini sungguh-sungguh dikasih dan dicintai oleh Tuhan Allah. Kemartiran bukan hanya soal kematian, tetapi terlebih bagaimana memberikan kesaksian akan hidup itu. Mungkin Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih pernah ada yang pernah menonton film The Last Samurai, itu film lama sekali yang dibintangi oleh Tom Cruise. Suatu ketika sang murid ini pergi diutus oleh sang guru untuk memasuki dunia. Lalu dalam perjalanannya dia mendengar bahwa gurunya ini dibunuh. Maka pasti yang muncul adalah kemarahan, balas dendam, maka dia cepat-cepat kembali dan mencari siapa yang telah membunuh gurunya ini. Setelah dia mencari dan menemukan, akhirnya dia tidak jadi untuk balas dendam. Karena temannya mengatakan, tidak penting untuk balas dendam itu. Tidak penting bagaimana kita mencari guru kita mati itu karena apa. Tetapi yang penting sekarang adalah kita sebagai muridnya menuliskan bagaimana guru kita ini hidup. Maka saat itulah
sang murid ini dalam perjalanan hidupnya hanya ingin memberikan kesaksian akan bagaimana gurunya ini hidup, yang telah membawa dia mengalami kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, itulah sebuah kesaksian, bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang menang, tetapi adalah bagaimana menuliskan hidup kita di dalam kehidupan ini. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga nonton film Shogun. Ada sebuah ungkapan yang berkaitan dengan kematian ini, kemartiran ini, mengatakan bahwa tanda berkabung yang paling luhur atas kematian siapapun adalah melanjutkan perjuangan hidup saudara kita itu. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka kalau kita diberi teladan yang namanya Stefanus, tentu ini juga harus kita hidup. Bagaimana melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dari seorang Stefanus ini dalam memberikan kesaksian imannya, kesaksian cintanya, kesaksian harapannya yang terpenuhi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, memang bukan perkara yang mudah untuk hidup memberikan kesaksian ini. Stefanus, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, tidak ada yang salah. Semuanya baik dan semuanya benar. Tetapi kenyataannya, yang baik dan yang benar itu tidak diterima oleh banyak orang. Tetapi Stefanus meskipun mengalami penolakan yang demikian hebat, dia tidak pernah berhenti, tetap melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Allah. Itulah kesaksian yang sesungguhnya, bukan malah karena merasa bahwa kita tidak mendapatkan dukungan, kita tidak diterima dan segala macamnya, kita ditolak, lalu mengikuti kebanyakan orang. Bahkan ketika kebanyakan orang yang mereka lakukan itu adalah hal yang keliru dan hal yang salah, karena dilakukan oleh banyak orang, lalu dianggap itu yang baik, itu yang benar. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, inilah kesaksian dalam hidup kita. Inilah kemartiran dalam hidup kita. Tetap bertahan, tetap berjalan dalam keteguhan iman, harapan, dan cinta kepada Kristus. Meskipun apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu adalah baik dan benar, tetapi mengalami penolakan, mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, mungkin kita diolok, diejek, dan direndahkan segala macam. Tetapi ketika kita tetap bertahan di sana, itulah kesaksian hidup kita. Itulah kemartiran yang kita lakukan. Itulah yang dilakukan oleh Stefanus yang memberikan diri kepada kita untuk tumbuhnya benih-benih iman yang telah ditaburkan oleh Tuhan Yesus ini. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sungguh ini adalah peristiwa yang berahmat bagi kita semuanya. Karena kita diberi teladan hidup seorang Stefanus, martir yang pertama. Kemartirannya sungguh mengungkapkan cintanya kepada Allah, mengungkapkan cintanya kepada Kristus, mengungkapkan cintanya kepada gereja Kristus itu sendiri. Maka kita seluruh umat Stefanus yang dijaga, dilindungi oleh Santo Stefanus, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita secara pribadi, bersama keluarga, pelan-pelan tetapi mengalami kepastian dengan penuh harapan, melanjutkan perjuangan hidup, melanjutkan kesaksian kemartiran dari seorang Stefanus ini. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kesaksian
bukanlah perkara yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Kalau kita mengalami direndahkan, diremehkan, tidak dihargai, maka bagaimana Tuhan Yesus mengajak? Tidak usah bingung bagaimana untuk membela diri, karena Roh Allah lah yang akan memberikan kepadamu untuk mengatakan apa yang baik, apa yang benar. Selalu dibutuhkan kesetiaan kepada Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sungguh Santo Stefanus adalah martir yang agung, martir yang besar. Dan bagaimana dia sungguh menjelang kematiannya, dia mengatakan, terimalah rohku. Maka mengingatkan kita apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Untuk mengungkapkan bahwa sekaranglah saatnya untuk mempersembahkan hidup seluruhnya sampai tuntas kepada Allah. Sekaranglah saatnya untuk memberikan hidup secara utuh kepada Tuhan Allah itu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka kita diajak untuk mengisi hidup kita sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, untuk mengisi hidup dengan kesaksian-kesaksian, meskipun dibutuhkan pengorbanan. Kemartiran memang identik dengan pengorbanan, dan kesaksian selalu akan ada dari diri kita yang akan dikorbankan. Dalam memberikan kesaksian, kita pasti harus berani mengorbankan harga diri kita, keegoisan kita, kesombongan kita, dan segala sesuatu, bahkan apapun yang membuat kita selama ini merasa nyaman dengan hal-hal itu. Tetapi tanpa berani mengorbankan itu semuanya, kita tidak akan pernah bisa memberikan kesaksian hidup, apalagi kesaksian iman, harapan, dan cinta kepada Kristus. Kemartiran selalu identik dengan kemauan untuk mengorbankan diri. Kemartiran bukan soal mengorbankan hidup orang lain, bukan soal mencemarkan, merendahkan hidup orang lain. Itu bukan kemartiran. Itu adalah kesombongan, itu adalah ketinggian hati. Dan tidak mungkin hal-hal yang demikian itu memberikan kesaksian akan iman, harapan, dan cinta akan Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, Santo Stefanus sungguh-sungguh memberikan teladan hidup, teladan iman kepada kita semuanya. Memberikan hidupnya hanya untuk Kristus. Maka apapun dia terima dengan kerelaan hati. Dia terima dengan keterbukaan hati. Dia terima sebagai persembahan yang hidup kepada Kristus itu sendiri. Seluruh hidup kita pun seperti yang diungkapkan oleh Santo Paulus, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Seluruh hidup kita memang harus menjadi sebuah persembahan kepada Allah, persembahan kepada Kristus, persembahan kepada gerejanya. Sehingga dengan demikian, sungguh hidup kita akan terus-menerus diperbarui oleh gereja Kristus ini. Dan kita akan selalu dituntun, digerakkan oleh Roh Allah itu. Roh Allah lah yang menggerakkan kita untuk terus berani memberikan kesaksian, mengisi hidup kita dengan kesaksian-kesaksian hidup yang baik, hidup yang benar. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kesaksian adalah ketekunan, kesetiaan, melakukan kebaikan dan kebenaran seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, meskipun mengalami begitu banyak hal yang mungkin membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita menangis, membuat kita memberontak. Tetapi selama kita
tetap tekun dan setia melakukan apa yang baik, apa yang benar, menurut kehendak Tuhan Yesus, pasti akan berbuah dalam hidup kita. Kita diajak untuk terus tekun, bertekun dan setia, melakukan kebaikan, melakukan hal yang benar, meskipun mengalami penolakan. Itulah kesaksian hidup kita, itulah yang berkenan kepada Tuhan Yesus, itulah ungkapan iman, harapan, dan cinta kita kepada Kristus dan gerejanya. Dan pasti akan memberikan pertumbuhan, perkembangan, dan membuahkan buah yang berlimpah ruah, dan akhirnya juga membawa kegembiraan dan sukacita, dan yang pasti juga membawa kehidupan dan keselamatan bagi banyak orang. Marilah kita berdiri, kita segarkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian pada ketika bangkit mati, yang naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengatur orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, kehidupan kekal. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa, sumber kemuliaan, sudilah menerima persembahan bakti yang kami unjukkan pada hari kenangan mulia Santo Stefanus martirmu. Semoga kami pun terdorong untuk berani mendoakan mereka yang belum menerima Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu Santo Stefanus yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu, Engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, terutama Santo Stefanus yang kami rayakan hari ini, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Surga
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu, berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Saudara-saudariku, inilah Tuhan kita, Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja. Semoga tubuh Kristus selalu melindungi kita sampai kehidupan yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kasih sayang-Mu yang berlimpah kepada kami. Sebab dengan kelahiran putra-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Dan dengan pesta Santo Stefanus martir-Mu, Engkau menggembirakan kami. Perkenankanlah kami mewartakan kebaikan-Mu kepada siapapun, sampai kami memasuki kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita, keluarga kita, usaha, tugas, dan pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi Pesta Santo Stefanus sudah selesai. Pergilah kita semua diutus.